Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 240. Selamat mendengarkan. Suara Zatoichi terdengar getir, tapi pasti. Si Bungsu tertegun. Dia hampir tak percaya pada pendengarannya. Zato Tikam Samuraichi menarik nafas panjang. Dan suaranya terdengar perlahan. Ya, engkaulah orangnya yang harus saya cari dan harus saya bunuh Bungsu-san. Si Bungsu masih tetap tak berbicara. Tak kuasa bicara. Kalau benar dia yang harus dibunuh lelaki ini, kenapa dia menolongnya dari ancaman maut di hotel dulu? Kenapa dia juga mengobati lukanya? Ada hal-hal yang tak masuk akal. Saya tak berdusta Bungsu-san. Lelaki yang menolong saya 20 tahun yang lalu itu adalah Saburo Matsuyama. Kalau ada petir yang menyambar, mungkin si Bungsu takkan seterkejut ini. Ya, dialah yang menolong nyawa saya Bungsu-san. Waktu itu dia belum memasuki dinas ketentaraan. Setahun setelah peristiwa itu dia baru jadi tentara kekaisaran Tenno Heika. Dan beberapa hari yang lalu, saya dengar dia meninggal di kuilnya Shimagamo. Saya ada di sana ketika upacara penguburan itu. Dan saya mendengarkan apa yang terjadi antara puterinya Michiko-san dengan Bungsu-san. Saya mengetahui semuanya. Itulah kenapa saya datang ke hotel Bungsu-san. Kalau begitu, yang menyuruh Ichi-san membunuh saya pastilah puterinya, Michiko. Zatoichi menggeleng beberapa kali. Tidak Bungsu-san, gadis itu sangat mencintai dirimu. Dia melukai dirimu pagi itu di Shimogamo hanya karena pukulan batin yang dahsyat. Kini dia sakit. Yang menyuruhku untuk membunuhmu adalah adik Saburo, Doku Matsuyama. Dia seorang pegawai pemerintah di kota Kyoto. Dan mereka sama-sama terdiam. Angin bersuit perlahan. Bagi si Bungsu, ini adalah sesuatu yang teramat dahsyat. Bagaimana dia bisa mempercayai bahwa orang yang akan membunuhnya adalah orang yang menyelamatkan nyawanya? Kalau begitu, kenapa Ichi-san menolong saya dari kematian di hotel itu? Bukankah hari itu saya harusnya sudah mati dan Ichi-san tak usah susah-susah turun tangan sendiri? Zatoichi menarik nafas lega. Itulah malangnya Bungsu-san. Saya paling tak bisa melihat ketidakadilan terjadi. Keluargamu dibunuhnya semua. Dan saya juga akhirnya tahu bahwa Saburo-san bukan engkau yang membunuhnya. Meskipun engkau sanggup melakukan itu padanya. Saya tahu, Saburo-san harakiri. Dan sebelumnya dia telah meminta kepada para pendeta di kuil itu untuk tidak memperpanjang soal ini. Sebenarnya soal itu sudah selesai sampai di sana. Tapi, adik Saburo meminta saya untuk melakukan pembalasan padamu. Engkau barangkali akan bertanya, kenapa aku harus mematuhi permintaan adiknya, padahal saya tidak berhutang apa-apa pada adiknya bukan? Seharusnya demikian, tapi adiknya ternyata ikut membantu saya. Meskipun secara tidak langsung, Doku Matsuyama lah yang setiap hari membawa obat dan makanan bagi saya di kebun persembunyian itu. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 241. Karenanya, saya ikut berhutang budi padanya. Dan kini dia meminta saya untuk membayar hutang budi itu. Si Bungsu duduk terdiam. Zatoichi juga. Dia tatap lelaki itu. Tokoh legenda yang dicintai rakyat Jepang itu. Kelihatan tua dan lelah. Alangkah kasihannya, pikir si Bungsu, sudah setua ini masih harus dibebani oleh hutang budi yang alangkah mahalnya. Dia tiba-tiba membayangkan bahwa Zatoichi itu adalah dirinya yang sudah tua. Bagaimana kalau dia mengalami hal yang dialami Zatoichi saat ini? Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan Ichi-san, akhirnya si Bungsu berkata perlahan. Zatoichi mengangkat kepala. Dia menoleh pada si Bungsu. Meski matanya buta, tapi dia seperti menatap wajah anak muda itu tepat-tepat. Dan tiba-tiba Zatoichi berdiri. Berjalan ke arahnya. Dia menanti dengan tegang. Sedepa di depannya, lelaki buta perkasa itu berhenti. Si Bungsu tak bisa menatap matanya. Kalau orang biasa dengan menatap matanya bisa menebak apa gerakan yang akan dia lakukan, maka terhadap Zatoichi yang buta ini tak bisa dipakai teori demikian. Si Bungsu justru menatap ke bahu lelaki itu. Dia akan perhatikan gerakannya melalui bahunya. Dan tiba-tiba Zatoichi bergerak, melangkah maju, dan memegang bahu si Bungsu. Barangkali kita akan bertarung Bungsu-san. Bukan sebagai orang yang bermusuhan,
tapi sebagai dua lelaki yang menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Sebagai dua lelaki yang berjiwa samurai sejati. Tapi itu tidak sekarang. Kita perlu istirahat. Dan terompa kayunya terdengar berdetak-detak masuk kembali ke rumah kecil di halaman belakang kuil tua itu. Si bungsu menarik nafas panjang. Dia tahu, istirahat yang dimaksud oleh Zatoichi itu adalah khusus untuk dirinya. Sebab dia baru saja sembuh sakit. Baru saja memeras tenaga melawan 6 anggota Kumagegumi tadi. Jadi, dialah yang dimaksudkan istirahat tadi. Zatoichi ingin memberi kesempatan padanya untuk memulihkan kesehatan. Baru nanti menantangnya berkelahi. Si bungsu jadi terharu. Lelaki itu benar-benar seorang satria sejati. Dia patut menjadi pujaan seluruh rakyat Jepang. Dia menatap keliling, melihat 6 samurai yang berserakan malang melintang. Yang tadi dia pukul terpental dari tangan anggota Kumagegumi itu. Kemudian dia melangkah masuk ke rumah kecil itu mengikuti langkah Zatoichi. Di dalam dia disambut oleh bau panggang ikan yang harum. Bungsu-san, mari makan. Ini saya punya ikan kering, dan sudah saya bakar, ini ada sedikit roti. Si bungsu tegak di pintu. Menatap betapa lelaki buta itu mengulurkan ikan bakar padanya. Ambillah, bungsu-san, kita masih tetap sahabat. Kini dan sampai kapanpun, suara lelaki buta itu terdengar jujur dan mengharukan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 242. Si bungsu melangkah, memegang ikan bakar itu, kemudian duduk di sisi Zatoichi, menyenduk bubur di panci, memasukkannya ke dalam mangkuk, memberikannya ke tangan si Zatoichi. Arigato, kata si buta itu perlahan. Si bungsu menyenduk semangkuk lagi untuknya. Kemudian mereka makan dengan berdiam diri. Selesai makan siang itu, Zatoichi kembali meramu obat-obatan. Cukup lama dia meramu obat itu. Si bungsu menatapnya dengan diam dari pembaringan. Betapapun jua, dia belum pulih 100%. Entah berapa lama Zatoichi meramu obat tersebut. Si bungsu tak begitu pasti. Tapi yang jelas dia jatuh tidur setelah makan siang itu. Barangkali hari sudah sangat sore ketika dia terbangun. Rumah kecil itu kosong, tapi dari luar terdengar bunyi suling yang merawankan hati. Dia segera tahu bahwa yang meniup suling itu adalah Zatoichi. Dia pernah mendengarkannya ketika dia dirawat 2 hari yang lalu. Suling dimanapun nampaknya sama. Dia juga punya sebuah suling yang bernama Bansi. Dan dia membawanya. Bansinya sering dia tiup kalau hatinya sedang gundah. Kalau dia sedang sepi sendiri. Dan kini dia dengar Zatoichi meniup sulingnya. Lelaki buta itu adalah lelaki yang menjalani lorong sepi yang tak berujung. Yang hidup dari magma sepi yang satu ke pusat sepi yang lain. Perlahan dia bangkit. Dipan kayu di mana dia berbaring berdenyut halus ketika dia turun. Suara suling di luar berhenti. Kemudian terdengar suara Zatoichi, minumlah obat di dalam mangkuk itu bungsusan. Itu adalah obat terakhir untukmu. Kalau obat selama 3 hari ini merawat lukamu dari luar, maka di mangkuk obat itu akan memulihkan peredaran darahmu dari dalam. Minumlah, si bungsu menarik nafas. Zatoichi rupanya mendengar bunyi denyut tempat tidurnya ketika dia turun. Dan dari sana, dapat diterka, betapa tajamnya pendengaran pendekar buta itu. Si bungsu jadi terharu. Ternyata Zatoichi masih meramu obat untuknya. Si bungsu yakin, bahwa obat ini memang obat. Takkan mungkin seorang berhati mulia seperti Zatoichi akan memperdayakan dirinya dengan obat tersebut. Dia mengangkat mangkuk itu. Memang ada kelainan bau, tapi dengan keyakinan penuh dia meminum obatnya. Tapi pada teguk pertama saja, celaka sudah menjemput pemuda dari Gunung Sago ini. Seharusnya dia sudah bisa menebak dari bau obat yang amat keras itu, bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam obat tersebut. Dan mangkuk obat itu segera saja jatuh ke lantai. Pecah dan isinya tumpah. Tubuh si bungsu menggetar. Rasa panas yang amat luar biasa menyerang jantungnya. Racun, bisiknya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 243. Di luar, suara suling Zatoichi terdengar berbunyi kembali. Lembut dan menimbulkan perasaan haru. Namun si bungsu mendengarkannya dengan penuh penderitaan. Dia tengah berjuang dengan maut. Dia merangkak ke pembaringan, menggapai ke atas. Mengambil samurainya, kemudian tangannya menyentuh gelas. Jatuh pecah,
Suara dentingnya membuat suling Zatoichi terhenti. Si bungsu muntah darah, tapi dia menahannya sekuat mungkin. Jahanam itu pasti menanti bunyi muntah kalau tubuh yang jatuh. Dan dia akan masuk menyudahi nyawaku, pikir si bungsu. Tak dia duga sedikit pun, lelaki yang jadi legenda Jepang itu berhati pengecut seperti ini. Dia tak berani menghadapinya dengan samurai secara terang-terangan. Dan dia memakai racun, jahanam yang benar-benar pengecut, sumpah si bungsu. Dia tahan muntahnya sedapat mungkin agar tak terdengar keluar. Namun suara suling itu terhenti lagi. Si bungsu menahan nafas. Dia tak ingin telinga si buta yang tajam itu mendengar bahwa nafasnya memburuk. Sudah engkau minum obat itu bungsu-san? Terdengar suara Zatoichi perlahan. Si bungsu kembali menyumpah. Benar-benar seorang pemain watak yang jahanam sumpahnya. Kalau dia jawab, sudah, si buta itu tentu akan masuk dan menonton betapa dia menyudahi lawannya. Belum, jawabnya berusaha bersuara dengan wajar. Dan sehabis mengucapkan itu, kembali darah segar muncrat dari bibirnya. Minumlah agar engkau pulih kembali seperti biasa. Suara Zatoichi terdengar lagi. Si bungsu menggertakkan gigi, dan dia mulai melangkah menuju pintu. Betapapun jua, sebelum mati, dia harus menghajar si buta itu. Dia tak mau mati terkapar seperti anjing yang terminum racun. Tiba di pintu tubuhnya menggigil. Panasnya sudah tak tertahankan lagi. Dia meminum obat itu hanya setengah teguk. Tapi akibatnya sangat fatal. Seluruh wajahnya berubah jadi hitam. Tangannya juga, dia sudah banyak mengenal jenis racun ketika berada di Gunung Sago. Tapi dia tak mengetahui racun apa yang dipakai Zatoichi kali ini. Dan dia pasti takkan sempat membuat obat untuk memunahkan serangan racun ini. Sudah terlambat, dia tegak di pintu. Dia ingin bersandiwara, ingin pura-pura jatuh. Zatoichi tentu masuk, dan saat dia muncul di pintu, akan dia hantam dengan samurai. Namun dia bukan seorang pengecut. Hatinya memprotes sikap demikian. Tidak, dia harus menghadapi lelaki itu secara jantan. Namun engkau telah dianiaya. Dia tak jujur. Bikin apa dihadapi secara jujur pula, bantah pikiran panasnya. Biar dia tak jujur. Tapi ketidakjujuran buat apa dibalas dengan ketidakjujuran pula? Hanya kaum pengecut yang membalas ketidakjujuran dengan ketidakjujuran, bisik hati jernihnya. Dan dengan sikap demikian, dia melangkah keluar. Angin dingin menyambutnya. Dan di luar 6 depa di depan rumah itu, di atas kursi batu tadi, Zatoichi duduk meniup sulingnya. Amat tenang, dia muntah darah lagi. Zatoichi, bentaknya dengan keras mengatasi rasa panas dan denyut jantungnya yang alangkah pedihnya. Zatoichi terhenti. Ada sesuatu yang tak beres dalam nada suara si bungsu itu. Dia tak menoleh, tapi mengarahkan telinga kanannya ke arah pintu rumah di mana si bungsu tegak. Bungsu-san, katanya heran. Ya, saya di sini Ichi-san. Saya telah minum obatmu, tapi saya belum mampus. Saya bukan seorang pengecut seperti engkau. Kini cabut samuraimu, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 244. Berkata begini si bungsu melangkah. Dia hampir rubuh, namun dia yakin bisa melawan Zatoichi. Dan itu harus dia lakukan demi kejahanaman yang dilakukan Zatoichi padanya. Zatoichi wajahnya tiba-tiba jadi mengeras. Kelihatan dia jadi tegang. Dia menyisipkan sulingnya ke pinggang, kemudian mengambil samurai yang dia letakkan di sisinya. Lalu dengan wajah keras sekali, dia melangkah dengan pasti ke arah si bungsu. Si bungsu memperhatikan bahu dan tangan si buta itu. Jahanam, benar-benar jahanam busuk. Zatoichi menyumpah dengan wajah yang tiba-tiba berubah bengis. Kaulah yang jahanam busuk Zatoichi. Tak kusangka engkau pahlawan rakyat Jepang memiliki hati sebusuk engkau. Kenapa tak kau tantang saja aku berkelahi secara jantan? Kenapa kau pilih memasukkan racun ke minuman yang kau katakan obat itu? Begitukah sikap satria dan samurai sejati yang tadi kau katakan? Si bungsu terhenti bicara. Dia sudah demikian lemah. Zatoichi tegak sedepa di depannya. Tegak dengan kaki terpentang dan sikap yang kaku serta wajah yang amat membiaskan amarah. Dan kalau biasanya si bungsu menanti orang lain yang menyerang, kali ini tidak. Kini dialah yang membuka serangan. Dia mencabut samurainya secepat yang bisa dia lakukan. Dan dengan sisa tenaganya dia menghayunkan samurai panjang itu ke arah Zatoichi. Namun gerakannya hanya sampai separuh jalan.
Tenaganya lenyap, dan dia rubuh ke lantai batu dengan mulut kembali menyemburkan darah segar. Dia rubuh dengan tangan tetap menggenggam samurai. Setengah depa dari kepalanya. Zatoichi pendekar samurai Jepang yang tersohor itu tegak dengan kaku. Zatoichi wajahnya tetap saja menggambarkan kemarahan yang luar biasa. Benar-benar jahanam yang tak tahu budi. Telah diampuni nyawanya, masih saja berlaku kotor. Suara pahlawan samurai itu terdengar penuh kebencian. Heh, suara tawa terdengar menyahuti ucapan Zatoichi. Dan seiring dengar tawa itu, 3 orang lelaki segera saja muncul dari balik pohon 10 depa dari pondok itu. Dan mereka adalah anggota Kumagai Gumi. Di antara yang bertiga itu, seorang di antaranya ternyata yang memimpin serangan terhadap si bungsu pagi tadi. Kini dia muncul lagi dengan 2 temannya yang lain, yang nampaknya jauh lebih andal dari dirinya. Kalau tidak, mana berani dia datang kemari. Hei, Ichi-san. Antara kita sebenarnya ada persoalan hutang nyawa. Kau telah membunuh 3 anggota kami di hotel 4 hari yang lalu. Tapi biarlah, yang mati tak mungkin hidup lagi. Kini kami hanya ingin membunuh orang Indonesia ini. Dia sudah terlalu banyak membuat susah kita. Orang asing yang sok jago dengan senjata tradisional kita. Nah, kami datang selain untuk melihat kematiannya, juga mengambil samurai yang kami tinggalkan tadi pagi. Wajah Zatoichi jadi merah padam. Kalian yang memasukkan racun ke dalam obat yang diminum Bungsu San, suaranya terdengar bergetar menahan marah yang dahsyat. Ah, tak usah dipikirkan benar Ichi-san. Kami hanya sekedar memberi bubuk penyedap ke dalam obatmu yang kurang sedap itu. Sebetulnya kami ingin meminta persetujuanmu. Membawamu ikut serta dalam membunuh lelaki jahanam itu. Bukankah engkau juga menghendaki kematiannya? Bukankah engkau harus menuntut balas atas kematian Saburo Matsuyama? Orang yang telah menolongmu 20 tahun yang lalu. Kami yakin engkau pasti mau kerjasama untuk melenyapkan jahanam ini. Tapi siang tadi Ichi-san sembahyang terlalu lama dalam kuil. Makanya kami masuk saja. Kami lihat orang itu tidur terlalu nyenyak. Kami ingin menyudahinya dengan samurai, tapi kabarnya lelaki ini firasatnya amat tajam. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik. Bagian 245. Dan samurainya amat cepat, makanya kami mencari jalan aman yang tak mengandung resiko. Kami hanya memasukkan racun pembunuh ikan paus ke dalam obatmu itu. Dan buktinya, kerja kami selesai, tugasmu untuk melenyapkan orang itu juga selesai. Ichi-san hanya tinggal melapor pada Doku Matsuyama bahwa orang itu telah mati oleh samuraimu. Beres bukan? Hehe, Zatoichi tak bergerak. Tubuhnya tetap tegak diam. Setelah meramu obat tadi, dia pergi sembahyang ke kuil di depan rumah itu. Cukup lama dia sembahyang, dan di saat itulah kiranya jahanam ini masuk. Dan dia benar-benar menyesal meninggalkan si bungsu sendirian di dalam rumah itu. Jangan khawatir Ichi-san, kami tidak akan menganiaya mayatnya. Kami hanya menginginkan samurainya sebagai bukti, bahwa dia sudah mati. Sekaligus juga sebagai kenang-kenangan bukan? Nah, mundurlah agar kami bisa mengambil samurainya. Wajah Zatoichi membersihkan amarah yang amat hebat. Datanglah kemari, ambil samurainya setelah kalian melangkahi mayatku. Suaranya terdengar mendesis. Pahlawan samurai Jepang ini benar-benar merasa muak melihat tingkah laku anggota Kumagai Gumi itu. Dia jadi sangat marah, karena si bungsu menyangka bahwa dialah yang meletakkan bubuk racun itu ke dalam obat tersebut. Dia sangat membenci sikap licik begitu. Kini meski si bungsu adalah orang yang harus dia bunuh demi membalas hutang budi pada Saburo, namun dia tak mau mempergunakan sikap licik. Kalaupun dia harus membunuh si bungsu, maka itu akan dia lakukan dengan sikap satria. Menantangnya bertarung dengan samurai. Hei, zamanmu telah berlalu Zatoichi, kini minggirlah. Suara pimpinan Kumagai Gumi itu terdengar memerintah. Dan mereka lalu mengurung tubuh Zatoichi. Mereka kini mengurung Zatoichi dalam jarak yang sangat ketat. Meski pahlawan samurai itu sudah kelihatan tua, namun ketiga mereka yakin bahwa Zatoichi masih tetap Zatoichi yang dahulu. Cepat dan sangat mahir dengan samurai. Itulah kenapa sebabnya kini mereka agak ragu untuk membuka serangan. Lelaki buta itu menunduk. Tangan kanannya tergantung lemas di sisi tubuh. Tangan kirinya memegang samurai yang diangkat agak tinggi. Setinggi pinggang. Yang mula membuka serangan adalah yang tegak di belakang Zatoichi. Lelaki itu mempergunakan gerak tipu.
Dia melempar Zatoichi dengan sarung samurainya. Telinga Zatoichi yang sangat tajam mendengar desiran angin. Dan samurainya membabat sangat cepat. Saring samurai itu putus 3, namun saat itu pula lelaki yang tegak di sisi kanan dan di belakangnya bergerak tak kalah cepatnya. Samurai mereka berkelabat, namun suatu hal yang di luar dugaan terjadi pula. Tubuh si bungsu yang tadi rubuh muntah darah, pada saat yang sangat tak terduga bergerak. Tangannya yang masih menggenggam samurai terhayun. Dan lelaki yang tegak di sisi Zatoichi, yang menyerang lelaki buta itu, tak sempat berbuat apa-apa. Bahkan untuk kaget pun dia tak sempat. Sebab gerakan dari orang yang sudah diduga mati, itu tak pernah dia bayangkan. Dari bawah samurai anak muda itu membelah ke atas. Kerampang Jepang itu belah. Ikut pula terbelah beberapa alat peraga di kerampangnya itu. Matanya mendelik, dan dia mengejang-ngejang. Lalu rubuh mati, si bungsu duduk bertelekan di kedua lututnya. Namun saat itu pula Zatoichi yang tadi ditipu dengan lemparan sarung samurai itu kena babat perutnya. Terdengar dia mengeluh, tubuhnya terhuyung, yang di belakangnya memburu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 246. Namun dia masih tetap Zatoichi yang mampu bergerak cepat. Begitu anggota Kumagai Gumi melangkah 2 langkah memburunya, dia menjatuhkan diri di lutut kanan. Kemudian samurai di tangannya memancung ke belakang. Anggota Kumagai Gumi itu seperti pisang kena tebang. Perutnya dimakan samurai Zatoichi. Berkelonjotan sebentar, kemudian mati, dan kini yang tinggal hanya seorang. Dengan terkejut dia memandang pada Zatoichi dan si bungsu bergantian. Dan yang masih hidup ini adalah lelaki yang memimpin penyergapan pagi tadi. Telah kukatakan pagi tadi, bahwa siapa saja yang menghalangi jalanku, akan kubunuh pada kesempatan pertama. Suara si bungsu terdengar bergema dingin. Dia masih duduk di atas kedua lututnya. Samurainya tergenggam di tangan kanan. Nampaknya dia sudah lemah sekali. Dia bertelakan untuk tetap seperti itu pada sarung samurainya yang dia tekankan kuat-kuat ke lantai batu. Pimpinan Kumagai Gumi ini berpikir, kedua lawannya ini amat berbahaya. Tapi kini keduanya tidak dalam keadaan normal. Zatoichi terluka perutnya. Si bungsu terminum racun. Tapi kenapa lelaki asing itu tak segera mampus? Apakah racun yang mereka taruh dalam obatnya tadi kurang keras? Padahal seingatnya, jumlah racun yang dimasukkan ke obat anak muda itu sanggup untuk membunuh 10 ekor anjing sekaligus. Kini akan dia serangka kedua orang yang tak berdaya ini. Atau lebih baik kabur? Kedua pilihan ini dipertimbangkannya. Dia memang mencintai organisasinya, tapi sudah tentu dia lebih mencintai nyawanya. Kalau dia mati, bagaimana dengan 2 orang istrinya yang muda-muda dan cantik itu? Tentu akan diambil alih oleh teman-temannya yang lain. Mengingat ini, dia benar-benar tak mau mati. Dan satu-satunya jalan untuk menghindar dari kematian adalah minggat dari tempat ini. Kedua lawannya ini takkan tertandingi olehnya dalam berkelahi. Meskipun mereka dalam keadaan sekarat. Hal itu sudah dia buktikan dengan anak muda asing ini. Makanya, setelah ucapan si bungsu tadi dia nyengir. Kemudian berkata, bikin apa aku susah-susah melawan kalian? Cepat atau lambat, kalian akan mati di sini. Tinggallah, Dan dia berbalik. Namun si bungsu sudah berkata, bahwa dia akan membunuh lelaki itu. Dan itu dia buktikan. Dengan mengerahkan sisa tenaganya, anak muda ini bergulingan 2 kali. Pimpinan Kumagai Gumi wilayah Kyoto itu terkejut dan berpaling ke belakang. Saat itulah sambil bangkit dari duduk, si bungsu melemparkan samurainya. Dan dalam saat yang bersamaan, tangan Zatoichi bergerak pula. Semula pimpinan Kumagai Gumi ini hanya merasa heran melihat anak muda itu bergulingan. Tapi melihat dia menghayunkan tangan, dia segera menyadari bahaya. Sebagai salah seorang pimpinan Kumagai Gumi, komplotan bandit yang ditakuti, dia tentu punya kepandaian yang tak dapat dianggap enteng. Dia segera mencabut samurai untuk memukul jatuh lemparan si bungsu. Namun saat itu pula dia melihat tangan Zatoichi yang terduduk 3 depa di sampingnya bergerak. Untuk sesaat, dia menoleh. Tapi waktu yang hanya sesaat itu adalah kesalahannya yang paling fatal. Paling fatal dan paling akhir. Sebab setelah itu, tak ada lagi kesalahan-kesalahan yang bisa dia perbuat. Samurai kecil yang dilemparkan Zatoichi meleset karena dia berputar. Meleset dari sasaran yang mematikan. Zatoichi membidik dadanya,
tapi yang kena hanyalah bahunya. Namun lemparan samurai si bungsu justru menancap di lehernya yang berpaling ke arah Zatoichi itu. Demikian kuatnya lemparan dalam jarak 2 depa itu. Samurai tersebut menancap hampir separuh, tembus ke samping lehernya yang kiri. Urat nadi besar di lehernya putus keduanya. Dan lelaki ini mati sebelum tubuhnya jatuh ke lantai batu. Si bungsu menoleh pada Zatoichi. Zatoichi menunduk. Lemparanmu sangat cepat dan mahir sekali bungsu-san, katanya pelan. Engkau tak apa-apa Ichi-san. Zatoichi menggeleng lemah. Namun begitu geleng kepalanya selesai, tubuhnya rubuh. Perutnya yang luka terlalu banyak mengeluarkan darah. Si bungsu tak segera dapat membantu. Buat sesaat dia masih bertelekan ke sarung samurainya. Dia masih jongkok di atas kedua lututnya. Memejamkan mata, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 247. Mengatur konsentrasi, kemudian mengatur pernafasan menurut metode Silektuo Prayangan. Dan sebenarnya, sistem pernafasan inilah kembali yang menyelamatkan nyawanya. Begitu tadi dia terminum racun, dia memang segera menyangka bahwa Zatoichi lah yang berbuat laknat itu. Dia benar-benar tak menyangka bahwa pahlawan rakyat Jepang itu mau berbuat serendah itu. Meracuni orang yang sedang sakit. Karena itu, dia segera mengatur pernafasan. Pernafasan secara silat Tuo Pagaruyung itu menghentikan denyut darah merah ke arah jantungnya. Dia tak menghirup nafas dengan hidung, melainkan dengan mulut. Demikian juga ketika menghembuskannya keluar. Dengan menahan nafas sebisanya, dia berhasil mencegah masuknya racun itu ke jantung. Dengan tetap mempertahankan sistem pernafasan begitu, dia berjalan keluar. Dan menantang Zatoichi. Ketika dia bicara, sistem pernafasan itu sudah tentu tak bisa dia pertahankan. Dan saat itulah dia muntah darah. Namun segera setelah muntah darah hitam itu, dia mendapatkan dirinya agak lebih segar sedikit. Ketika Zatoichi mendekatinya tadi, dan di saat dia bersiap untuk mencabut samurai melawannya, saat itu pula telinganya yang tajam itu mendengar nafas beberapa orang di belakangnya. Firasatnya bekerja cepat sekali. Suara nafas itu pastilah berasal dari beberapa orang yang sedang bersembunyi. Kalau ada orang yang bersembunyi, tentulah ada hal yang tak beres. Dia mencabut samurainya, dan berpura-pura rubuh. Dan kejadian selanjutnya, yaitu munculnya ketiga anggota Kumagai Gumi itu, kemudian dialog Zatoichi dengan mereka, membuat persoalan jadi jelas bagi si bungsu. Sambil tetap telungkup, pura-pura mati, dia mendengarkan pembicaraan mereka. Tapi sekaligus dia juga mengatur pernafasannya. Dia memang dibuat seperti akan lumpuh oleh pengaruh racun yang terminum dalam obat itu. Untung saja racun itu hanya sedikit yang dia minum. Obat itu tak dia teguk semua karena firasatnya berkata bahwa ada yang tak beres dengan obat tersebut. Lalu dia bangkit menebaskan samurainya pada saat yang tepat sekali. Yaitu ketika ketiga orang itu akan mengeroyok Zatoichi. Kini dia mengatur pernafasannya. Memang tak pulih seperti sedia kala. Racun itu masih menggerogoti tubuh dan darahnya. Namun keadaan sudah jauh lebih baik. Dia membuka mata dan melihat tubuh Zatoichi terbaring diam. Dengan mengumpulkan tenaganya si bungsu melangkah mendekati Zatoichi. Dari gelombang di dadanya, dia tahu lelaki itu masih hidup. Dia tak mungkin mengangkat tubuh Zatoichi ke dalam. Satu-satunya jalan adalah menyeret tubuhnya ke rumah kayu itu. Namun perkelahian di depan rumah di belakang kuil itu bukan merupakan perkelahian yang terakhir bagi si bungsu. 4 hari setelah itu, sekawanan anggota Kumagai Gumi mengepung tempat itu kembali. Jumlah mereka tak kurang dari 10 orang. Si bungsu yang memang telah waspada, mendengar kedatangan mereka sebelum mereka sampai ke rumah tersebut. Dia tengah meramu obat sesuai dengan petunjuk Zatoichi ketika langkah kaki ke-10 orang itu tertangkap oleh telinganya. Dia menatap pada Zatoichi, pendekar Jepang itu, yang terbaring lemah, yang juga mendengar suara kaki mengitari rumah di mana mereka tinggal itu, berusaha untuk bangkit. Tapi dia segera terbaring lagi dengan meringis. Luka di perutnya tak segera bisa sembuh. Meskipun obat yang diramu si bungsu sama dengan yang dia ramu untuk mengobati luka si bungsu dahulu. Meski kemujaraban obatnya sama, tapi perbedaan usia mereka membuat daya kerja obat itu berbeda pula kemanjurannya. Pada tubuh si bungsu, lukanya cepat sekali jadi sembuh oleh obat itu, sebab usianya masih muda. Karena itu rekasi jaringan darahnya bekerja cepat begitu dibubuhi obat. Lain halnya pada tubuh Zatoichi.
Usianya yang telah amat tua menyebabkan reaksi jaringan darah di tubuhnya bekerja lebih lambat. Makanya lukanya jadi lambat pula untuk sembuh. Zatoichi ingin menghadapi orang yang mengepung rumah ini bersama dengan si bungsu. Namun lukanya tak mengizinkan. Tidak udah khawatir Ichi-san. Berbaringlah dengan diam. Saya akan membereskan mereka, suara si bungsu terdengar perlahan. Zatoichi menatap padanya dengan perasaan menyesal. Pergilah bungsu-san. Tinggalkan tempat ini. Engkau masih bisa menyelamatkan dirimu. Si bungsu tersenyum. Kenapa harus lari dari mereka? Tidak. Mereka menginginkan saya, dan itu akan mereka peroleh. Saya terlalu lemah bungsu-san. Saya tak bisa membantumu. Tetaplah di sini Ichi-san. Saya akan menghadapi mereka. Dan si bungsu meraih samurainya. Tubuhnya kini memang sudah sembuh benar. Angin menerpa wajahnya ketika dia tegak di pintu rumah kayu di belakang kuil tua itu. Dan ke-10 orang Kumagegumi itu tegak membentuk setengah lingkaran di hadapannya. Mereka semua diam. Si bungsu juga diam. Mereka saling tatap dan saling mengukur. Terima kasih sudah bersama si Binwang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya novel Tikam Samurai, Si Bungsu karya Makmur Henrik.